Lillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ay inni kun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan alena tomalabita ande guruta Dr. Andi Muhammad Al-Akmal yang alhamdulillah saat ini sudah di dapur main di dapur. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau telah hadir bersama-sama kita semua dalam rangka memberikan kajian dan berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Andre Guruta senantiasa menjadi berkah buat kita semua dan menjadi hal yang biarnya dikasihnya biar anak di belakang. Kasih Mi. Yang mana pada malam hari ini kita semua hadir untuk mendengarkan kajian dari Andre Guruta dan kepada kita semua untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Andre Guruta. Maka terlebih dahulu sebelum kita memulai, mari sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada Andre Guruta almarhum Abdurrahman Abu Dalle yang alhamdulillah berkah ilmu dan perjuangan beliau sehingga kita semua menjadi anak-anaknya sebagai alumni, dan hari ini kita merasakan berkah daripada apa yang diperjuangkan oleh Andre Guruta. Dan kepada seluruh guru-guru kita, para guru alim ulama kita, Andre Guruta yang telah mendahului kita semua, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya dan dijadikan kuburnya raudhan min riyadhil jannah. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya dan insyaallah beliau mengakui kita sebagai umatnya di yaumil qiyamah nanti insyaallah. Untuk menyikapi waktu, langsung saja kami berikan waktu seluas-luasnya kepada Andre Guruta, Dr. Haji Andi Muhammad Akmal, kepada beliau al-anfal falyatafaddal masykur. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi as-sabiqina ilal khairat, amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha
judul mengambil dari potongan ayat Quran Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 40. Yang ayatnya, Rabbi ja'alni muqimis sholati, Rabbi ja'alni muqimas sholati, wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ayat 41, Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah saya senantiasa mendirikan, menegakkan sholat termasuk keturunan saya. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Tentu dari kitab ini berbahasa Lontara, bahasa Bugis. Ya, nanti kita baca bahasa Bugisnya yang merupakan hazanah kearifan lokal kita bahasa Bugis. Kemudian sesuai dengan masyarakat yang ada pada waktu itu. Kita paham bersama bahwa ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan khatibin nasa ala qadri ukulihim. Berbicaralah, berkomunikasilah baik verbal, lisan maupun tulisan kepada audiens, kepada masyarakat sesuai dengan daya tangkap, daya nalar, situasi kondisi mereka. Sehingga mereka bisa paham apa yang kita tulis, apa yang kita paham. Bicarakan. Bertamu dalek, kalau kita melihat kitab ini diselesaikan 1982. Berarti beliau di Kabalangan, Pinrang. Kita paham bersama 3 tahapan Ande Urta Ambok Dale, mulai 1938 sampai 1950 di Mangkoso, Kecamatan Sopin Riaja, Kabupaten Baru. 1950 sampai 1977 di Parepare, mendirikan pesantren lagi di DI Ujung Dara, karena beliau diangkat menjadi kepala kantor Kementerian Agama sekaligus juga ketua pengajian agama Kota Parepare. Sampai 1977, kemudian 1977 sampai 1996 di Kabalangan, karena beliau wafat 29 November 1996 dimakamkan di Mangkoso 30 November, wafat hari Jumat. Jadi 12 tahun di Mangkoso, kemudian 27 tahun di Parepare, kemudian 19 tahun di Kabalangan. Nah, kemudian terkait dengan ini bagian daripada kitab fikih, tapi tetap juga ada hadis dan ada ayat yang mendukung di situ. Tentunya ya hadisnya ya hadis ahkam dan tafsir ahkam. Ayat ahkam dan hadis terkait dengan hukum. Karena fi bayani ahkami, jadi risalah Rabbi ja'alni muki mas sholati, ya Allah jadikanlah kami senantiasa menjaga sholat. Nah, itu judul kitabnya, fi bayani, tentang keterangan, tentang penjelasan ahkam, hukum-hukum, wahikami, dan hikmah. Jadi istilahnya lahir batin ya, ada jasmani, ada rohani, ada konkret, ada abstrak, hukum dan hikmah sholat. Yang ini kita baru masuk di pasal ketiga, bahwa ayat kitab ini, kalau pasal satunya itu membahas yang lalu telah dikemukakan terkait dengan pasal 1 kalimat sholat itu sendiri, pasal 2 kedudukan sholat dalam Islam. Nah, ini yang ketiga baru kita memulai fadilah sholat untuk hamba. Kalau terkait dengan Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, an-nasana kalimah as-sholatu itu, ya as-sholatu artinya doa. Malah definisi sholat menurut bahasa kan doa bi khairin, doa yang terbaik. Artinya banyak pengertian di sini. Dalam sholat itu, mulai kita niat, takbiratul ihram, dan seterusnya sampai salam, itu semua rentetan zikir, doa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kemana nih Kroh? Terkait dengan ya zikir, salawat, doa. Kemudian
eh, juga bermakna bahwa as-salatu lugatan ad-du'a bi khair, bermakna juga bahwa apabila Anda ingin dikabulkan doanya, awali dengan salat. Itu memberikan makna kepada kita. Maka da kuloki iterima pela do atas sempajaki Pak Jolo sempajang. Karena salah satu makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami sembah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Tidak mipaki sumpah di tomi kelo tulungi. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami sembah, hanya kepada itu bermakna kewajiban. Contohnya sempajaki Allah. Wa iyyaka nasta'in, baru kepadamu lah kami minta pertolongan, minta doa. Artinya, sholat dulu baru berdoa, laksanakan kewajiban dulu baru menuntut hak. Kalau kita sudah laksanakan kewajiban dan hak, itu namanya adil. Jangan dibalik, terlalu banyak meminta kepada Allah, ya Allah berikan kesehatan, berikan kemudahan, berikan, tapi kewajiban kita tidak kerjakan, sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi, bahkan di hadis yang lain kan disebutkan doa dubura kulli sholawat, doa setelah sholat. Sehingga dengan demikian, jadi begitu kita sholat merupakan iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, itu doa. Nah, kalau definisi sholat menurut fuqaha, menurut fikih, kita pelajari bersama af'alun wa aqwalun, atau aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri, muftatamatun bit taslimi, bi syara'it makhsusah, serangkaian perkataan, serangkaian perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat ketentuan berlaku. Itu menurut fuqaha fikih. Kalau definisi salat menurut sufi, kharajna minad dunya wa nahnu min ahliha, lasna minal ahya wala minal mauta. Kita keluar dari dunia, padahal kita ada di dunia, tidak hidup, tidak mati. Artinya memang sulit digambarkan. Ini intinya pendekatannya bahwa kalau orang sholat itu begitu tenang, begitu tunduk, kita istirahatkan khusyuk kepada Allah, memahami sedikit demi sedikit makna apa yang kita baca, maka ibaratnya ya kita ya ruh kita keluar, karena itu menyatu konsentrasi kita, raga kita ada di sini, tidak mati, tidak hidup, karena kita lama, kita gerak, kita apa. Bahkan pernah saya kemukakan yang lalu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib suatu saat terkena anak panah, dan beliau informasikan kepada sahabat, cabutlah anak panah itu di saat saya sholat. Redu ya anak panah ini dari kemasan pajang. Nah, jadi begitu sholat Ali bin Abi Thalib, panah itu yang ada di belakang di punggungnya dicabut. Ali tidak rasa, nanti setelah salam, akhirnya sholatnya Ali tanya, gimana? Sudah dicabut apa tidak panahnya? Sudah. Itu kalau definisi sholat menurut Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kemudian bahkan disampaikan juga nah, kalau di pasal kedua disampaikan onrona sempajangnya ri agama asalnya, kedudukan sholat dalam ajaran agama Islam, ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatu aimanuddin, miftahul khair. Sholat itu tiangnya agama dan kunci setiap kebaikan. Jadi kuncinya decenge, kalau indikasi kebaikan seseorang yang Islam, lihat sholatnya. Karena sholatnya itulah yang menjadi pintu dari setiap kebaikan yang ia perbuat. Artinya kalau dia laksanakan sholat, maka pintu awal kebaikan ada padanya. Misalnya mengikutkan kebaikan-kebaikan yang lain. Malah yang terkait juga dengan faman aqama faqad aqama din, siapa dirikan sholat maka dia sudah menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadama din, yang meruntuhkan agamanya.
Jadi salah satu bukti bahwa sholat adalah kunci kebaikan, sehingga didukung juga oleh hadis Rasulullah SAW yang lain, disebutkan inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak salatnya. Kembali dipertanggungjawabkan kunci pembuka kebaikan tadi. Periksa salatnya. Fa in wujidat tamatan kubilat minhu wasairu amali. Kalau diperiksa salat 5 waktunya utuh, Islam, ISLAM, Isa subuh, lohor, asar, maghrib, sesuai dengan KTP kita, maka memudahkan diperiksa amal-amal yang lain. Karena kuncinya, awalnya, pondasinya, tiannya ada di situ. Wa in wujidat naqisatan, kalau diperiksa sholat 5 waktu kita ada yang bolong, sholat subuh, ketiduran, zuhur lagi, asar, kelupaan, maghrib lagi, isya, kecapean, nggak sempurna. Maka di hadis yang lain Allah perintahkan malaikat cari salat sunatnya. Ya, kalau ada salat sunatnya, maka guna salat sunat minimal 3, menambal atau menempel ibadah salat yang bolong karena ketiduran, karena kesibukan, karena kecapean, karena musafir, karena perjalanan, karena apa. Cuma biasanya orang musafir itu perjalanan singgah makan di warung kasih singgah berikan gizi tubuh kasarnya, jasmaninya, lupa gizinya, rohaninya, yaitu sholat malah bisa dijamak dan qasar. Ya sholat sunnah diperbanyak, rawatib qabliyah, rawatib ba'diyah, tahajud, hajat, duha, witir, tarawih, dan semuanya. Itu dikumpulkan semua sejak catatannya. Kalau sudah ada baru ditambal, ditempel. Tapi perlu diingat, namanya penempel itu penambal harus lebih luas yang penambalnya dibanding yang bocor. Jangan sampai yang bocor itu bangkai, ya, seboi maranrang, kape, tapi pat tempelnya, pat tambalannya itu sedikit, itu tidak bisa menutupi. Jadi saya tidak mengatakan bahwa bisa saja ditinggalkan fardu perbanyak saja sunat. Ya namanya kita kan bisa tidak sempurna, kurang sempurna dalam pelaksanaan sholat kita. Kemudian yang kedua kan gunanya sunat untuk memberatkan timbangan sebelah kanan. Kita kan punya neraca. Amal soleh kita ditempatkan di sebelah kanan, amal salah kita ditempatkan di sebelah kiri. Kapan berat sebelah kanan, mata nekengi atau maringan abio, maka ayat mengatakan amma man saqulat mawazinu fa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Yang mana kehidupan menyenangkan adalah ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya, alias lebih berat timbangan amal salahnya, mata nekengi amal salana na amal salena, fa ummuhu hawiyah, tempatnya hawiyah. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Capakna neraka. Kalau banyak salat sunat itu. Yang ketiga minimal gunanya sunat taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal ibadah dengan lewat memperbanyak sunat. Malah nasa tomatoy, maka dah sebenarnya ia tu amal perlu ia ibarat apa dengan Allah taala. Amal fardu itu ibarat masih milik Allah. Belum ada milik kita. Milik kita itu apa dengan tak sunnah. Jadi ibarat kalau orang hanya mengandalkan salat fardunya, puasa fardunya, zakat fardunya, maka itu hanya sekedar istilahnya membayar utang. Kenapa kita berutang? Kita pernah berjanji di perut ibu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Allah tanya kita, apakah engkau mengakui saya ini sebagai Tuhanmu? Kita pada menjawab semua bala, iya Tuhan. Syahidana, kami akan mapak dupa janji, kami akan menepati janji kami melaksanakan ajaran-ajaranmu, berdasarkan perintahmu. Itulah menjadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah segala penjabarannya. Kata syahidana inilah yang menjadi alam syahadah, alam pembuktian janji kita. Nah,
Eh, jadi hanya bayar utang, istilahnya motivasinya ya begitu. Apa yang kita miliki sunat. Nah, jadi makanya salah satu juga bagian daripada disampaikan di grup di kitab ini, setelah hadis as-salatu imanu wa miftah kulli khair, ada juga al-barakatu fil bukuri, berkah itu ada dalam waktu fajar. Ya, maksudnya otoki masuk pada subuh, bangunlah salat subuh. Ada doanya, ada doa Allahumma barik li ummati, doanya Rasulullah SAW untuk kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, puang dapat berkahkan nih. Ya, berkahilah umatku pada pagi harinya. Maksudnya pagi hari yang melaksanakan sholat subuh. Ya, wal fajri. Jadi kedudukan sholat di agama, tiang agama, kemudian semuanya disetting waktunya, termasuk waktu sholat subuh itu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat doanya Rasulullah SAW, berkahilah umatku yang pada pagi hari yang melaksanakan sholat subuh. Ya. Belum lagi hadis yang lain, barang siapa menjaga sholat 5 waktu, maka mengetahui kewajiban bahwa itu merupakan kewajiban dan kebutuhan, itu merupakan tiket masuk surga. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu akan menjadi kelepasan, akan menjadi penyelamat dari hari kemudian. Barang siapa yang tidak menjaga akan itu, maka bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, Ubay bin Khalaf, na'udzubillah min zalik. Kemudian ada juga ayat di surah Al-Mu'minun, di sini di halaman 5 kitabnya di Gurta, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, beruntung orang-orang beriman yang dalam salatnya khusyuk dan seterusnya. Ayat yang lain juga waqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sekarang kita masuk ke pasal yang ketiga, masih di kitab ini, Rabbi ja'alni muqi mas-sholati fi bayani ahkami wa hikamis sholati. Kitab yang Gurtamu Dalai yang dikarang 1982 saat beliau di Kabalangan. Pasal ketiga, ini ada di layar. Nah, alat birna onrona sempajangi ri atai. Kita kan apa ya, kalau bahasa masyhur kita onrona, tapi kalau bahasa yang baku onrona. Ya. Nah, kemudian kita ya, baca naiyah alat birna onrona sempajangi ri atai padai ya, padai onrona alat birna ulue ritubue. Jadi pada lonang tamu dalek itu sama nyanyiannya. Padai onrona ulue ritubue. Ada nyanyian di Guruta Ambuk Dalek itu ciptaan beliau. Waina janakasi dan seterusnya. Padai, dan seterusnya. Nah, jadi ini saya teringat mungkin sekedar intermezzo ya. Ini terkait dengan bahasa Bugis ini. Persis juga ini. Padai. Ini ya. Halaman 7. Padai. Saya teringat ada biasanya di masjid itu menyimpan naskah khutbah berbahasa Bugis juga sebagai punyanya KTE, kan namanya KTE dari kata khatib ya. KTE kan ada imam yang memimpin sholat, ada Bilal yang muazzin, Pak Banna, ada KTE, nah, KTE itu khatib ya, atau wakil imam, apalagi ada Pak Doja ya. Artinya ya pelayan masyarakat ya. Pak Doja itu kan dari kata hawaij. Jadi hajatun hajatani hawaij. Nah, jadi hawaij kebutuhan, hajah.
Jadi yang melayani kebutuhan masyarakat, ya itu kan namanya itu Pak Ma Doja, Doja dari kata ada pernah saya baca, pernah saya dengar juga yang terkait di situ. Oke, ini kitab bahasa lontar, bahasa begini, bahasa Bugis. Jadi suatu waktu ya berhalangan khatibnya, ada yang naik menggantikan dengan modal membaca tadi, baca naskah khutbah yang berbahasa Bugis. Kemudian anggaplah di halaman 6 misalkan ya, akhir daripada baris itu maka rekro pada tai ya, pada tai. Sila jemaah, anak kasih pada tai, baru dibuka lagi pada tai tamaneng nih. Tersambung nih. Ya, jadi memang perlu artinya kalau tidak dibaca sebelumnya ya bengak itu orang heran. Jadi pada tuh ya padai. Ini pada onrona. Ya, itu sekedar intermezzo ya yang terkait. Jadi padai onrona alat birena ulue ditubuhe. Jadi kita baca lagi. Mak kedai Nabi tak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada yang pernah mahasiswa saya tanya apa artinya SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan doa semoga Allah memberikan salawat. Jadi semoga Allah memberikan kebaikan dan keselamatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, kembali ke kita ya. Kalau SWT Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kalau penulisannya kan di karya ilmiah SAW huruf kecil semua baru titik di belakang, SWT huruf kecil semua titik di belakang. Makadai Nabi tak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rihat desa nafas su'e andre gurutta asyikh at-Tabrani. Jadi ya ini bagian daripada karena memang orang Arab ya, asyikh at-Tabrani andre gurutta dengan syekh juga. Sedikit sebelum sampai ke hadis ini ya, dari kata andre gurutta dengan Tabrani ini saya mau komentari dengan syekh. Ini kan sering orang pertanyakan dari mana kearifan lokal kata andre guru itu. Saya ingat dari andre gurutta Mangkoso. Jadi kalau boleh bilang andre gurutta Mangkoso kita sudah paham ya, karena top leader beliau. Suatu saat beliau ada acara, apakah acara ICMI atau acara MUI di Jakarta, beliau sekamar dengan ulama dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Kemudian ulama itu memberikan kartu namanya, ditulis TGH. Ditanya sama guru, apa itu TGH? Tuan Guru Haji. Inilah kearifan lokal penyebutan kami di sini, tidak pakai kiai. Seperti di Jawa. Wah, guru tak berpikir, kita juga sudah banyak, sudah lama. Ya, guru tak dengan andre guru tak. Nah, suatu saat, waktu itu ya 1998 lah 2000-an, awal 2000-an, itu guru tak ketemu dengan Pak Gubernur Haji Zainal Basri Palaguna, Hasib Palaguna. Setelah Pak Profesor Ahmad Amiruddin ya. Disampaikanlah itu bahwa kita mesti kembalikan juga kearifan lokal kita. Artinya di NTB mereka pakai TG, Tuan Guru, kita pakai di sini Andre Guru tak berarti AG. Ya, di Jawa pakai Kiai, Kiai laki-lakinya, Nyai perempuannya, disingkat Ki dan Nyi. Ki Ageng, Nyi Ageng dan sebagainya. Iya betul. Ya, sosialisasikanlah itu. Ya, istilah kalau sifatnya senior itu Andre Guru, kalau dibawanya lagi guru. Ya. Nah, karena kita Bugis Andre Guru tak. Ya. Kalau Makassar kan Androng Guru. Kalau Mandar Anang Guru.
semua pakai AG. Nah, ini biasa ada lagi yang namanya pernyataan, biasa juga ada pertanyaan, kan begitu ya. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Kan apakah sesuai kenyataan? Nah, kan begitu. Pertanyaan, pernyataan, pertanyaan, apakah sesuai kenyataan? Ada ditanya, wah, saya kan tidak pernah diajar oleh beliau. Dan kenapa guru Kak langsung? Saya tidak mengatakan Anda guru tak. Ya, ajak nak ke Anda guru tak. Karena boleh Anda guru. Kan begitu. Ya, taknya kan untuk kita. AG kan Anda guru, bisa Andang guru, bisa Androng guru. Nah, jadi begitu. Nah, kalau yang terkait dengan apalagi pakai she, kayak di Mesir kan, di Saudi juga. Kalau titelnya coba lihat orang Arab itu ya, kalau mengatakan A titik huruf alif ya, alif titik dal titik al-ustaz ad-doktor. Nah, berarti dia profesor doktor. Nah, tapi kalau mengatakan lagi asy-syekh al-ustaz ad-doktor, wah, berarti ini ande guru. Sama guru taman kosong kan? Ande guru tak, profesor doktor haji. Ya, gitu. Jadi penghormatan yang ada. Sisa nanti kalau misalkan alumni pendidikan kader ulama, ya Ma'had Ali, ya. Jadi kalau dulu kan ada banyak istilah KM, Kiai Muda. Jadi istilah GM, guru muda. Ya. Intinya kan menghormati. Oke. Anda gurutta Asy-Syaikh Tabrani dalam hadisnya, innama, jadi ini tadi membuktikan kedudukan sholat kepada hamba sama pentingnya tubuh, kepala di tubuh. Maka ada Nabi ta innama maudhi'us sholati minad dini ka maudhi'ir ra'si minal jasadi. Ini nabetulan regruta majappu sitongetongenna onrona sempajanni ri agamai padai onrona ulue ri tubuhe. Jadi ini pernyataannya guru tamu dalil, ini dasarnya, ini dalilnya, ini petunjuknya. Hadis Rasulullah SAW, kedudukan sholat dalam agama sama kedudukan kepala pada tubuh. Nah, bagaimana penjelasannya? Kenapa dikatakan demikian? Nah, inilah jadi guru tak, artinya syarahnya guru tak ini, yang bahasa Bugisnya ini. Karena majapunna ulue iyana tampuk manengi. Nah, ini saya nanti ada teman yang bisa tampuk manengi angke. Nah, ini makedena atau makedana atau apa ini? Ya, di sini istilahnya angke. Ya, makedana, angke makedana, rupa tawe, koromai, pada padanna, otae. Artinya di kepala itu kan onrona, ada otak di situ yang begitu penting. Pada padanna, otae, ri ulue. Lanjut, matae, nenia, rupa malailengengi, tapana, menruengi, pakitae, kue topa, dilain-lainnya ritu. Nah, intinya maksudnya di kepala itu kan ada mata, ada hidung, ada telinga, ada otak. Ini kan semua bagian penting, urgen daripada di kepala itu. Sama fungsinya kepala di tubuh. Ya, sholat begitu pentingnya juga tadi eksistensi sholat. Gangkanna naparentaki Allah Ta'ala riakasinanna rupanna idi rupa tawe nania sin rata-ratana lanro alena nania apa
Nania allelenganna bentukna. Maka dia Allah Ta'ala di surah Al-Infitar. Jadi untuk lebih menjelaskan lagi itu. Ayat 6 dan 8. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Itu ayat 6. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ayat 7. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Nah, jadi betuannya sih bisa rogina. Hai sininna tau ki akkaleng nih. Ya ayuhan nat, ya ayuhan insan. Wahai sekalian manusia. Aga para ko. Maksudnya aga pasiku aku. Ribuamu. Apa yang memperdayakan engkau durhaka kepada Tuhanmu. Nah, gitu maksudnya nih. Lanjut. Puang malaboy. Allah sudah banyak memberikan kemuliaan kepadamu. Malabbi ya. Malabo dan malabbi. Iya pancajeko. Allah sudah menciptakan engkau. Kenapa kau durhaka kepada Tuhan, kepada Allah? Nanapasukku ancajingemu. Allah menyempurnakan ciptaanmu. Nenia mapasin rata toko. Nanawa apa ini? Napa memberikan apanya? Ini napa patapako. Allah memberikan bentuk dari rupa napuelerone. Nah, jadi intinya ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, magharra keberat bikal karim, apa yang menyebabkan engkau durhaka, ingkar, balik, tidak melaksanakan perintah Allah, padahal Allah sudah memberikan kepadamu fasilitas. Allah sudah memberikan ciptaan yang sebaik-baik kepada kita. Kenapa? Jadi intinya gini. Sama dengan apa ini salat ya. Allah Subhanahu wa taala ini pemahaman lainnya gini. Allah Subhanahu wa taala itu kan filosofi daripada ibadah. Tidak ada ibadah yang sifatnya wajib ya Allah tentukan kepada hamba yang sifatnya sulit untuk dikerjakan. Degaga parentana puange mawatang marejina pego atai pagampamaneng. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membekali hambanya sebelum suruh satu perintah. Allah sudah membekali hambanya dengan kemudahan. Contohnya sempajang. Salat itu kan ada gerakan berdiri, ada gerakan ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ada salam. Tubuh manusia kan mampu berdiri, mampu ruku, mampu i'tidal, mampu sujud, mampu duduk, mampu salam. Jadi Allah perintahkan, wahai hambaku, saya sudah kasih kau fasilitas, saya sudah setting, saya sudah ciptakan engkau dengan tubuh sholat, ya sholatlah. Purana pancaji tubuh sempajang no. Cuma tidak boleh kita mengatakan tubuh sempajang, apa dengan sempajang enggak. No. Nabi Muhammad SAW sudah ada tiket masuk surga, karcis masuk surga. Nabi bengkak kakinya lama berdiri untuk sholat sebagai tanda syukur kepada Allah. Nabi Muhammad, apalagi kita umatnya. Nah, jadi Allah perintahkan sesuatu perintah itu sudah dibekali kemudahan-kemudahan. Makanya Allah tidak suruh binatang untuk sholat. Kerbau, ayam, itik, kambing, sapi. Karena sapi tidak, hewan nggak bisa berdiri, nggak bisa takbiratul ihram, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa duduk. Jadi kalau ada di antara kita yang belum melaksanakan sholat, berarti bla 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 bla. Ya, is-alis sengalita. Kalau tidak mau dikatakan sama dengan itu, ya. Sehingga ini. Nah, sisa masalahnya, kenapa masih ada orang yang tidak enggan sholat, tidak mau sholat, pandang intens sholat, ya itu karena penyakit duakah yang negatif. Apa itu penyakit duakah? Dalam bahasa Bugis, penyakit kutu nakalasi. Itu duakah? Kutu nakalasi.
Ewaki, ewa leta. Ya paling lama 5 menit lah sholat. Kalau kita update status, baca status di media sosial 1 jam duduk mampu. Sholat 5 menit nggak mampu. Ya, ini tantangan buat kita. Tsumma latus'alunna yauma idzanin na'im. Allah tanya kita kemana semua kemampuan fasilitasnya saya kasih kepadamu. Kenapa kau tidak sholat? Bukan juga untuk Allah, untuk kita. Ini amal yang pertama yang diperiksa oleh Allah. Kemudian yang perlu kita miliki itu dua K yang positif. Sering saya istilahkan 2K positif itu sekarang apa? Kompetitif dan kolaboratif. Kompetisi dan kolaborasi. Kompetisi era persaingan sehat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan era kolaboratif kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ada situ. Jadi bukan karena tidak paham, tidak tahu, nah karena lasah. Qamu kusala yura'una nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Kemudian filosofi juga yang pertama tadi, di balik perintah Allah itu dan satu kemudahan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua juga, di balik perintah Allah itu, termasuk sholat, kalau kita laksanakan, hamba laksanakan, maka endingnya, capaknya, pasti kemaslahatan, pasti kebaikan. Ya, kesehatan untuk hamba, atau ke perintah-perintah yang lain. Masuk akal, tidak masuk akal. Kapan ajaran Allah, perintah Allah laksanakan. Otak kita, akal kita nggak sampai ke sana. Sebaliknya juga demikian, di balik larangan Allah, kapan kita langgar, maka endingnya adalah mafsadat, kebalikan daripada maslahat mafsadat, jalbul masalih wa darul mafasid. Maslahatul maslahatani masalih, mafsadatul mafsadatani mafasid. Jalbul masalih, mendatangkan kemaslahatan kebaikan dan menolak mafsadat. Kalau mudarat, ya kerusakan juga, tapi lawanan katanya, antonimnya adalah manfaat. Manfaatani manafi. Nah, jadi madaratun mudarat manfaat. Nah, ya masuk akal tidak masuk akal tinggalkan. Dan di balik perintah Allah itu manusiawi, di balik perintah Allah itu maslahat. Nah, apa yang menarik diambil pelajaran di sini? Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau durhaka kepada Tuhanmu? Padahal Allah, ini ibaratnya berdialog ya. Padahal Allah sudah, ya, sama kan juga di ayat yang lain. Ada itu, masalakakum fi saqar. Ya. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ya. Dia sepanjang tidak sholat. Nah, ini mari kita, padahal Allah sudah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna, memelihara kita, mendidik kita, mengelokkan penciptaannya. Makanya apa ya? Tadi coba kita pandang wajah kita kalau bercermin. Makanya ada doa disunatkan Nabi untuk kita baca. Kalau kita bercermin, apa itu? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma, ya Allah, kama sebagaimana ahsanta khalqi, engkau sudah membaguskan ciptaanku. Maksudnya saya, ya kita baca doa ya, membaguskan ciptaan saya, bentuk tubuh saya, fahassin khuluqi, maka saya mohon kepadamu ya Allah, baguskanlah juga akhlakul karimah, akhlak saya. Jadi ini doa terus terang, namanya mungkin untuk mendetail kita hafal. Nanti saya paham ini doa setelah kehujanan. Satu waktu di Makassar, kehujanan ya, berlindung di masjid, masuk masjid, situ kan ada anak TPA ditempel-tempel semua doa-doanya, doa ini doa. Pada saya baca, oh ya pernah baca teko macam ini. Yang namanya kita kan silatul sirapi ya, dan bisa ada hal-hal yang kecil, tidak bisa Pak kita hafal semua. Demikian pula orang
banyak kelebihan, ada kekurangan. Yang perlunya kita watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Di sini Allahumma kama ahsanta haqi, Allah sebagaimana engkau sudah menciptakan, membaguskan ciptaanmu kepada saya, bentuk tubuh saya sudah bagus, maka saya minta kepadamu kiranya akhlak saya juga baik. Nah, menarik kalau kita tarik benang merah dalam bahasa Arab, persamaan kata antara halaqah, ya kan? Persamaan kata itu halaqah, halaqah yang kita artikan ciptakan dengan akhlak, ya, ciptaan. Kan akhlak itu perbuatan, ya, kreasi manusia, budaya manusia, ciptaan manusia, yang sesuai dengan tuntunan agama. Makanya itu ada yang membedakan antara akhlak, moral, dengan apa ya, adat, ya, atau etika. Kalau akhlak kan kebaikannya itu sumbernya ke Al-Quran dan hadis, ada contoh Nabi. Kemudian kalau moral itu terkait dengan kesepakatan masyarakat pada daerah tertentu. Kalau etika itu masuk akal apa tidak masuk akal? Ya, jadi tergantung di mana kita tempatkan. Kita punya term sendiri, yaitu akhlak. Nah, artinya maksud saya kata akhlakun itu juga ada huruf H, ada huruf lam, ada huruf qaf yang artinya ciptaan. Maksudnya perbuatan kita yang kita ciptakan yang muncul dari dalam dengan dasar Al-Quran dan hadis, dasar kebaikan. Nah, maknanya bahwa coba kita perhatikan bahwa kata halaqah tadi ini dengan akhlak, suatu perbuatan nih, perbuatannya akhlak, maksudnya akhlak karimah, akhlak mahmudah. Dalam ajaran agama kita paham bersama, kita pelajari bahwa secara garis besar ajaran agama kan ada 3 materinya, secara garis besar. Materi pertama kan akidah, materi kedua adalah syariah, materi ketiga akhlak. Akidah sinonimnya iman, syariah sinonimnya Islam, akhlak sinonimnya ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ilmu mempelajari tentang akidah, ilmu tauhid atau ilmu kalam, teologi, usuluddin, ilmu mempelajari tentang syariah, ilmu fikih, ilmu mempelajari tentang akhlak, ilmu tasawuf. Nah, ibaratnya ketiga-tiganya materi ajaran agama ini itu setelah kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspeknya, kita harus buktikan lewat syariah dalam bentuk ibadah. Hasil daripada ibadah itu akhlak. Interaksi human relation, ke lingkungan, ke flora, ke fauna. Nah, maksudnya apa? Ini kan ketiga-tiganya satu paket. Ibarat, saya pernah sampaikan di beberapa pertemuan, ibarat satu bangunan pohon, akidah itu kan akarnya. Syariah itu batangnya atau rantingnya. Akhlak itu buahnya. Jadi ending daripada keyakinan yang mantap kepada Allah dibuktikan syariah yang maksimal serta buahnya yang optimal. Nah, kenapa akhlak yang ujungnya di situ, yang kita inginkan jadi satu paket, dia tidak boleh juga orang mengatakan dirinya berbuat baik tapi tidak syariah, tidak sholat, atau kebalikannya berakidah saja kemudian tidak laksanakan sholat, atau kesebaliknya, tiga-tiganya mesti utuh. Nah, kenapa unsur tertingginya itu ke akhlak setelah akidah, syariah, dan akhlak? Karena semakin orang berbuat baik, semakin orang berakhlak, maka semakin mengetahui jati dirinya sebenarnya. Kan ada kan itu hadis apa ya? Tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kepada cipta Allah. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan memikirkan siapa yang menciptakan. Jadi kapan kita melihat sekitar, ya ada kita, ya tubuh kita ini ciptaan, kita ini makhluk. Makanya ada khalik, pencipta. Semakin baik perbuatan-perbuatan kita, berarti semakin kita menyadari diri kita itu adalah ciptaan Allah. Itu intinya. Jadi semakin kita merendahkan diri kita bahwa saya ini ciptaan, saya ini makhluk.
Tidak ada upaya untuk sombong, tidak ada upaya untuk ya berbuat negatif. Karena saya merasa diri saya ini makhluk. Yang tuntutan makhluk itu akhlak, ya gitu. Nah, inilah yang menyebabkan pertanyaan tadi, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan engkau durhaka kepada Tuhan, kepada Allah sudah kasih fasilitas kita. Allah tanya kita, kenapa tidak sholat? Saya sudah kasih kamu tubuh yang sehat. Kenapa kau durhaka kepada saya? Saya sudah bentuk tubuhmu. Ini ayat semakna juga dengan surah Wat-Tin. Ini sampai 1 jam. Surah Wat-Tin kan di situ laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kami sudah kami kata Allah sudah menciptakan manusia fi ahsani taqwim dengan sebaik-baik bentuk. Ini kan juga sama ini. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Apa lanjutan ayat? Ya, fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ingat, kalau manusia sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, laksanakan ibadah, berakhlak, akidah, syariah, akhlak, iman, Islam, ihsan, sudah laksanakan demikian, alhamdulillah, maka dia sudah mengenali jati dirinya dengan berakhlak, karena kita ini ciptaan Allah. Kemudian Allah sudah membaguskan ciptaannya kepada kita. Hati-hati. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kalau manusia sudah diberikan fasilitas yang elok, yang cantik, yang bagus, yang apa, dan semua diberikan Allah kenikmatan, tapi magarraka bi rabbikal karim, durhaka kepada Allah, balik tidak melaksanakan ajaran Allah. Tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan manusia itu, tempatkan manusia asfala safilin. Kan makanya kan dinamakan aspal ya. Aspal itu kan jalanan, sesuatu yang terendah. Asfala safilin, tempat yang paling rendah. Makanya aspal itu diinjak. Ya, tempatnya yang rendah. Makanya coba tabe manusia, biasa kita dengarkan memiliki 2 unsur, ada unsur akalnya, ada unsur syahwatnya, nafsunya. Ya, akal kan satu paket juga dengan qalbun. Kita manusia memiliki itu. Kalau malaikat kan akalnya saja, kalau binatang nafsunya saja. Nah, apabila manusia yang diberikan oleh Allah fasilitas akal atau qalbun dan nafsu, syahwat, mampu menundukkan hatinya, menundukkan akalnya, menundukkan syahwatnya, menempatkan di bawah, yang di atas adalah Allah dan Rasulnya, ajaran-ajaran agama, dia mampu kendalikan itu akalnya dan nafsunya di bawah kendali ajaran agama, maka tempatnya manusia lebih tinggi dibanding malaikat. Karena malaikat itu kan wajar, akal kalbun saja, tidak ada tantangannya. Kan cepat lihat malaikat, ya ibadul al-mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba la ya'sunallaha, tidak mendurhaka apa yang diperintahkan Allah, dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan tidak durhaka kepada Allah. Karena tidak ada tantangannya. Kalau binatang kerjanya negatif, wajar karena syahwat, karena nafsu. Nah, hati-hati manusia. Kapan manusia sebaliknya? Kalau tadi menempatkan akal atau hatinya dan nafsunya itu di bawah ajaran agama, maka tempatnya lebih tinggi dibanding malaikat. Tapi sebaliknya, kalau manusia itu menjadikan nafsunya, menjadikan akalnya, hatinya, akalnya sebagai Tuhannya, ajaran agama ditempatkan di bawah, sebaliknya tadi, maka tempatnya manusia ya di bawahnya binatang. Kalau binatang negatif wajar karena nafsu. Ya, inilah perlunya kita menempatkan diri kita sebagai manusia. Makanya tadi saya katakan kalau Allah sudah kasih kita fasilitas, mampu berdiri, mampu rukuk, mampu sujud, baru Allah perintahkan kita untuk salatlah. Tapi kalau ada teman-teman kita belum melaksanakan salat, berarti dia tidak menghayati sisi kemanusiaannya, bahkan menempatkan dirinya seperti hewan, seperti binatang. Padahal dia memiliki tadi 2 unsur itu, ada unsur akal, kalbun, ada unsur nafsu. Ini belum lagi ayat
Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Penuh penuh neraka. Siapa yang kasih penuh? Jin. Siapa yang kasih penuh? Manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberikan hati tidak dipakai berzikir, berpikir kepada jalan agama Allah. Walahum azanun la yasma'una bi walahum azanun la yasma'una biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberi mata tidak dipakai melihat ciptaan Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Diberikan telinga tidak dipakai mendengar ajaran Allah. Ulaika kal an'am. Ya. Mereka seperti binatang. Ini kan balhum adallu, bahkan di bawahnya. Ya wana, ini asfala safilin. Jadi kena semua yang terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Intinya warning lah kepada kita bahwasanya ya kalau itu makanya gunakan afala tubsirun, gunakan akal kita. Jangan nanti kita mau kena musibah, kena sakit, kena apa baru kembali. Ya inilah. Tapi itu juga satu bagian daripada skenario Allah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup demikian, sudah cukup 1 jam daripada bahasan kita. Ya bertahaplah. Masih terkait dengan alat birna onrona sempajangni riatai. Fadilah atau eksistensi kedudukan sholat terhadap hamba. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan ke depan, insya Allah pada bulan depan. Jadi kalau bisa misalkan minggu awal atau minggu kedua, pakai dengan madam. Insya Allah malam Selasa ya. Madam akan melanjutkan pertama kali perdana istri Ibu Dr. Jahania LCMA. Itu sesuai dengan keahliannya juga beliau. Bahasa Arab Balagah. Nah itu juga ada kitabnya Gurtamul Alih terkait dengan balaghah. Itu mengulang kembali pemahaman kita. Ya, saya kira cukup demikian. Subhanakallah wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Kembalikan kepada Adinda. Akhirul kiram Ustaz Haji Muhammad Arfa Idrus. Tabe Dinda. Alhamdulillah, hadirin para virtuliyin, para virtuliat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Andre Gurta mengenai tentang pentingnya dan kedudukan salat. Yang mana tadi Andre Gurta mengingatkan kita semua bagaimana para sahabat ketika salah seorang sahabat Rasulullah itu terkena panah, namun dalam keadaan sholat dia tidak merasakan sakitnya panahnya menancap pada tubuh sahabat tersebut karena khusyuknya ketika melaksanakan sholat. Ya, ini hal yang tentu sudah menjadi hal yang luar biasa apabila ada di antara kita bisa menyamai seperti salatnya para sahabat Rasulullah SAW. Cuma yang terkadang terjadi kita ini kadang di masjid, nape saat dana anak-anak maruka, mak jalur itu ya, sudah mengamuk jamaah gara-gara suara anak kecil. Saya pernah mendengar, saya ingat betul Andre Guru almarhum Abdul Wahab Zakaria memberikan penjelasan bahwa di masjid itu bisa jadi suaranya anak-anak itu adalah kenikmatan untuk kita orang besar yang sholat. Ya. Bagaimana kita menjadikan kenikmatan itu? Bagaimana kita menjadikan kenikmatan itu di dalam sholat? Kalau kita masih merasa terganggu dengan hal-hal seperti itu, mungkin kategori tanha anil fahsya'i wal munkar ini masih jauh dari sholat kita itu sendiri. Nah, disampaikan juga oleh Andre Gurta bahwa hubungan antara salat dengan agama itu innama maudhi'us salati minad dini ka maudhi'ir ra'si minal jasad. Ya bahaya lah nih. Ini disampaikan oleh Andre Gurta bahwa hubungan salat dengan agama itu seperti hubungan kepala dengan tubuh. Nah, ya mungkin ya
banyak tubuh yang muslim tetapi dia gagal lunak. Nah, oleh karena itu hadirin dan hadirat para firtuliyin, alhamdulillah tadi yang menyimak ini kurang lebih ada 10.000 yang mendengarkan nasihat Andre Guruta ini. Ya, yang berwujud manusia ada 10 tapi berkurang 2, yang berwujud halus ya, dalam bentuk pahala karena setiap hadir itu membawa 100 kemuliaan mendengarkan majelis ta'lim. Alhamdulillah hadir di tengah kita juga ownernya Barakah Andre Guruta. Ya. Adinda Ustadz Channel. Abdurrahman Al-Barakah Andre Guruta. Alhamdulillah. Oleh karena itu, mungkin ada di antara kita ingin bertanya kepada Andre Guruta perihal yang sepanjang tadi tentang pentingnya yang namanya salat. Kami buka floor untuk bertanya. Insya Allah seluas-luasnya tidak apa-apa sampai subuh juga kalau memang berkenan. Ya, kepada hadirin dan hadirat para firtuliyin, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kami memberi waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kalau tidak ada, maka kita kurangi ya 5 sampai 0 menit untuk Andre Guruta membawakan doa. Silakan yang ingin bertanya. Sini ada 8 partisipan. Alhamdulillah tadi sempat masuk anaknya Andre Guruta Nur Syamsi, Kiai Haji Andre Guruta Haji Nur Syamsi, tapi tadi karena mungkin acara Mapaci sehingga tidak bisa melanjutkan Zoom. Ya. Tadi juga ada masuk beberapa jemaah yang saya share link Zoom ini, tapi ternyata malam minggu ini adalah malam rakyat ke Indonesia, sehingga tidak bisa melanjutkan. Ya, silakan mungkin Adinda Ustaz Abdurrahman, ownernya Barakah Andre Guruta, mau bertanya. Nah, kalau ini Adinda ini langsung memang pokoknya selalu beliau dengar sama Andre Guruta. Ya, silakan yang lain. Kalau memang tidak, kami minta kesimpulan sementara dari Andre Guruta, Dr. Andi Muhammad Akmal untuk memberikan semacam kesimpulan sementara dari pembahasan yang diberikan tadi. Utamanya tadi yang mengenai akar, batang, daun, dan akar, batang, ranting, dan pohon buahnya. Nah, tadi akar dilogikakan seperti akidah. Tadi saya lupa tadi itu batang, kemudian buahnya tadi itu adalah kalau tidak salah amal. Nah, yang tadi batang dengan daunnya bisa diulang kembali barangkali. Ya. Terima kasih Enggak. Mustami'in mustami'at, zumi'in zumi'at, virtualiyat. Jadi secara umum ajaran agama kita kan itu materinya ada 3 secara umum. Ada materi yang terkait dengan keyakinan kepada Allah dan segala aspeknya. Itulah yang terangkum dalam materi akidah. Kemudian materi kedua namanya syariah. Materi ketiga akhlak. Keyakinan kepada Allah tidak cukup, mesti dibuktikan dalam bentuk pembuktiannya itu ibadah. Itulah syariah. Kemudian kalau kita beribadah kepada Allah, misalkan sholat, apa hasil yang kita inginkan dari sholat? Berakhlak. Makanya kan salah satu filosofinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana damai, peace. Ya. Jadi ketiga-tiga unsur ini itu mesti dimiliki oleh manusia. Unsur akidah yang mantap, pembuktiannya syariah yang optimal, akhlak yang maksimal. Nah, jadi akidah sinonimnya adalah iman, syariah ada apa? Syariah adalah Islam, akhlak adalah ihsan, 3 I. Iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, akhlak. Ilmu yang mempelajari tentang akidah itu ilmu tauhid atau ilmu kalam, teologi, usuluddin. Kemudian syariah ilmunya mempelajari adalah ilmu fikih. Kemudian akhlak ilmunya adalah tasawuf, ilmu tasawuf. Jadi kalau ibaratnya tadi pohon, akidah itu akarnya, urutnya, dasarnya di bawah, pondasinya harus kuat. Kemudian ada batangnya, batang dan rantingnya itulah syariah, itulah ibadah, itulah amalia praktis kita, pembuktian daripada akidah tadi. Kemudian ending daripada itu buahnya. Artinya pohon tidak ada buahnya.
Kan itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tidak bermanfaat seperti pohon tak berbuah. Nah, jadi ada akar, ada pohon, ada batang, ada buahnya. Buahnya itu akhlak. Buahnya itulah ilmu tasawuf. Nah, saya katakan gambarkan tadi kesimpulannya bahwa akhlak dari kata khalaqa, mencipta, makhluk kita ciptaan, artinya kalau kita menyadari diri kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak berakhlak? Ya, begitu. Kenapa kita tidak memperlakukan akhlak itu kita sebagai makhluk ciptaan Allah, mengetahui kita ini ciptaan Allah sudah banyak memberi kepada kita, ya berakhlaklah dengan akhlakul karimah. Itu hubungannya begitu. Dari kata halaka dengan akhlak. Karena ini tadi ending dari tingginya tadi ini, jadi orang berakhlakul karimah, hasil akidah yang mantap dan penerapan syariah yang optimal sehingga endingnya berakhlak. Nah, sehingga dengan demikian kemudian tadi ya digambarkan oleh Andri Guruta, ya kedudukan salat itu seperti kepala di tubuh, vital. Tidak ada orang yang mau menjual kepalanya 1 triliun karena di situ semua, bahkan pusat peredaran setir ada semua di sini. Di kepala itu ada mata, ada otak, ada telinga, ada hidung, ada semua. Jadi peranan betul kalau ini saja kalau kita sadar dengan baik Allah menciptakan seperti kedudukan begitu pentingnya kepala, ada hadis, ya laksanakanlah sholat. Sama dengan dikatakan banyak orang mungkin jalan tidak ada kepalanya. Nah, jadi kemudian jangan kita lupakan kalau kita bercermin, kita baca doa lah. Allahumma, kita kan ganteng semua ya. Allahumma ahsanta khalqi wa ahsin khuluqi. Ya Allah subhanahu engkau telah membaguskan ciptaanmu kepada saya, maka baguskanlah juga akhlak saya. Itu kan khalqi dengan ahsin khuluqi. Nah, kan gitu. Akhlak dan ciptaan. Jangan sampai kita disindir oleh Allah. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa Allah sudah memberi fasilitas kepada kita. Itu namanya tidak isal ya. Tidak tahu diri. Ya, oke. Fasilitas ya. Ya. Alhamdulillah virtuliat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penjelasan dari Andri Guruta mengenai pentingnya salat memuare mencaji baraka resisi tamaneng, dan insya Allah salat ini menjadi tanha anil fahsyai wal munkar, minimal memulai manifestasi daripada isi salat adalah membentuk karakter yang berakhlakul karimah. Nah, oleh karena itu sebelum menutup pertemuan kita pada malam hari ini, kembali kita meminta kepada Andri Guruta, Dr. Haji Muhammad Akmal untuk mendoakan atau membawa doa buat kita semua. Terkhusus kita titipkan doa kepada salah seorang junior kita yang lagi sakit. Ya, mohon didoakan. Yaitu Andrina Sorosreta, Ustadz Andi Taufik yang dalam sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu Andrita Andi Wiwi mudah-mudahan diberi kesehatan dan sembuh sejak kalanya. Kepada Andri Guruta kami persilakan. Amin. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, majatama amalun fayada'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa ajabahullah. Apabila manusia melaksanakan satu pertemuan, kegiatan, ada satu yang berdoa, yang lain mengaminkan, kecuali Allah mengabulkan doanya. Kita awal dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la marid illa syafaitah wa la hajatan hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وجسدنا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم آتنا الصحة والعافية ويسر أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Pada Allah wa iyyakum ajma'in. Allahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Rekruta Dr. Haji Andi Muhammad Akmal yang telah memberikan kita ilmu pada malam hari ini. Kemudian ditutup dengan doa memuare setiap kita mentakminkan menjadi asbab doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya pribadi selaku moderator yang diamanahkan oleh pengurus pondok pesantren dari Abrat Makassar. Dalam hal ini mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Tentu menjadi satu kemuliaan buat kita semua untuk saling menyempurnakan. Dan terima kasih sekali lagi pada Rekruta. Mudah-mudahan saya sekeluarga. Salam hormat kami kepada Dr. Ustazah di rumah, mudah-mudahan sehat walafiat dan kita semua senantiasa terjaga dari bala musibah. Dari saya pribadi mengucapkan terima kasih. Minal aidin wal tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.